Indonesia kembali harus menelan pil pahit di Piala AFF 2024 setelah kalah dari Vietnam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tim Garuda? Apakah ini awal dari keruntuhan Garuda muda kita? Sementara itu, derby Manchester baru saja mencetak sejarah baru. Manchester United berhasil menumbangkan rival sekota mereka, Manchester City, di menit-menit akhir. Amad Diallo menjadi bintang kemenangan yang membuat Pep Guardiola frustrasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan kemana-mana, ini ulasannya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe Sport 88 agar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola paling seru dan up to date. Klik tombol subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan menyakitkan di Piala AFF 2024, kali ini dari rival abadi Vietnam. Bermain di Vietri Stadium, skuad Garuda kalah tipis 1-0 lewat gol Nguyen Quang Hai di menit ke-77. Namun, lebih dari sekadar hasil, laga ini menyisakan banyak pertanyaan besar. Mengapa permainan Garuda begitu sulit berkembang? Di babak pertama, Indonesia lebih banyak bertahan. Cahya Supriyadi menjadi pahlawan dengan beberapa penyelamatan gemilang. Sayangnya, meski sesekali mencoba serangan balik, upaya Garuda selalu terhenti sebelum menciptakan peluang berbahaya. Vietnam, di sisi lain, terus menekan, menunjukkan dominasi mereka dengan penguasaan bola mencapai 75%. Memasuki babak kedua, pelatih Shin Tae-yong mencoba mengubah situasi dengan memasukkan Pratama Arhan dan Victor Detan. Perubahan ini sempat memberi angin segar ketika Victor hampir mencetak gol lewat umpan Rafael Struijk. Tapi, semua upaya kandas ketika stamina Indonesia mulai menurun dan Vietnam akhirnya memanfaatkan celah tersebut untuk mencetak gol. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong blak-blakan mengakui bahwa skuadnya kalah pengalaman. Dengan pemain muda U22, perbedaan level dan pengalaman sangat terlihat. Tapi ini pelajaran penting untuk mereka, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi ini tepat atau kita butuh pemain senior? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga angkat bicara. Menurutnya, meski kalah, penampilan Indonesia layak diapresiasi. Gol Vietnam itu ada unsur keberuntungan. Kita kalah, tapi kita harus bangga dengan perjuangan anak-anak muda ini, katanya. Ia juga menegaskan laga melawan Filipina di Solo menjadi momen krusial agar Indonesia tetap punya peluang lolos. Dengan kekalahan ini, Indonesia sementara tertahan di posisi kedua grup B dengan 4 poin. Vietnam di puncak dengan 6 poin dan Filipina akan menjadi ujian berat selanjutnya. Apakah kita masih bisa bangkit? Tinggalkan opini Anda di kolom komentar. Dari Asia, kita terbang ke Inggris, tepatnya ke Etihad Stadium. Derby Manchester kali ini menciptakan kejutan besar. Manchester United berhasil mengalahkan Manchester City 2-1 dan ini jadi pukulan telak bagi Pep Guardiola. City sebenarnya unggul lebih dulu lewat sundulan Josko Gvardiol. Namun di babak kedua, segalanya berubah. Penalti Bruno Fernandes di menit ke-88 yang berawal dari pelanggaran terhadap Amad Diallo menyamakan kedudukan. Hanya berselang 2 menit, Diallo mencetak gol kemenangan setelah menerima umpan panjang. Diallo tampil gemilang dan mendapat penghargaan Man of the Match. Kapten MU, Bruno Fernandes, menyebutnya tak terhentikan. Ia selalu aktif, selalu menciptakan peluang. Diallo adalah pemain yang kami butuhkan, kata Bruno. Bahkan Roy Keane, legenda MU, memuji etos kerja Diallo. Anak muda ini punya karakter untuk bermain di klub besar seperti United, tambahnya. Sementara itu, Pep Guardiola tak segan mengkritik dirinya sendiri. Saya adalah manajernya, dan saya tidak cukup baik. Kami kalah 8 dari 11 pertandingan terakhir. Tidak ada alasan, semua salah saya, ucap Guardiola dengan nada frustrasi. Kekalahan ini membuat City tertinggal 9 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Di sisi lain, pelatih anyar MU, Ruben Amorim, memuji perjuangan anak asuhnya. Kami percaya sampai akhir. Kami butuh kemenangan ini dan para pemain menunjukkan karakter luar biasa, katanya. Ini menjadi kemenangan keduanya di Premier League sejak mengambil alih kursi kepelatihan bulan lalu. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari dua laga ini? Skuad muda Indonesia menunjukkan potensi, tapi jelas butuh lebih banyak jam terbang. Vietnam menjadi lawan yang lebih siap secara pengalaman dan strategi.
Namun, peluang Garuda belum sepenuhnya tertutup. Pertandingan melawan Filipina harus dimaksimalkan karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa ke semifinal. Kekalahan ini menegaskan bahwa City sedang dalam krisis besar. 8 kekalahan dari 11 laga terakhir jelas bukan performa juara bertahan. Sebaliknya, United mulai menemukan momentum di bawah Ruben Amorim. Amad Diallo adalah bintang yang layak disorot. Apakah dia pemain yang akan membawa United kembali ke masa kejayaan? Apa pendapat Anda? Apakah Indonesia masih bisa bangkit? Dan bisakah Amad Diallo jadi pilar kebangkitan MU? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Sport 88 untuk analisis sepak bola yang selalu on point. Sampai jumpa di video berikutnya.